Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hai listener semuanya, ketemu lagi dalam kesempatan spesial di 101 Talk Show. Dan kali ini masih bersama saya Abdul Razak, ditemani oleh Mas Teni. Dan tentu dengan guru kita Ustadz Nuzul Hafidhahullah Ta'ala. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Mas Teni, baik? Sehat Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz sehat semuanya, sekeluarga Ustadz. Alhamdulillah. Ini ada satu yang berbeda Ustaz, kita ada di luar, di outdoor nih Ustaz. Alhamdulillah, kita sedang di outdoor Mas Teni. Betul, kita berusaha dekat dengan alam. Tapi pertanyaannya apakah alam mau dekat dengan kita? Mas Oke Mas Teni, alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa memandu 101 Talk Show. Betul. Dan insya Allah semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat pada kesempatan yang mudah-mudahan Allah berkahi pada kesempatan kali ini. Amin. Ini Abdul Razak punya satu kekuatan, satu value yang mungkin ini kekuatan kalau bisa kata yang sekarang tuh dicintai sama ukti katanya. Oh gitu Mas Teni. Apa itu Mas Teni? Humoris. Oh gitu. Humor nih katanya dipersif sebagai salah satu value yang disukai oleh wanita dalam mencari pasangan hidup. Nah, kebetulan gini nih Zak, ada satu orang ikhwan kita yang bertanya Zak. Dia bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, saya sudah ikhtiar ta'aruf berkali-kali. Oke. Tapi masih belum ada tanda-tanda ada wanita menerima saya sebagai calon imamnya. Bentar Mas Teni, ini kalau masjid-masjid dengar mungkin bisa dengar nih, dia cari imam nih ya. Bukan imam itu. Bukan imam rumah tangga. Oke. Lanjut Mas Teni, lanjut. Nah, apa ada hal yang ternyata belum saya ikhtiarkan ya Ustadz? Dia bertanya. Saya kepikiran terus nih Ustadz, apa karena ini saya memang kurang ganteng, kurang gagah, kurang punya duit, kurang menarik di mata wanita ya Ustadz? Gimana ini ya Ustadz? Gimana caranya saya bisa menarik di mata wanita? Nah, wah, menarik di mata wanita. Oke. Sering menyapa pertanyaan-pertanyaan seperti ini Mas Teni. Serius? Data. Iya, ini Ustadz, dari katadata.co.id bilang ada peningkatan jumlah jomblo. Dan kebanyakan populasinya pria Ustadz. Oh, pria? Iya, 1% bertambah. Oke. Nah, katanya mereka ini tidak menikah ya karena dipengaruhi oleh faktor banyak hal, tuntutan ekonomi, pendidikan dan budaya dan sebagainya. Mungkin ada insecurity atau kekhawatiran kali Ustaz dari dalam diri juga ya. Ketidakpercayaan diri ya Mas Teni. Oke. Ketidakpercayaan diri. Susah jadi seorang laki-laki zaman now Ustaz. Harus gimana kita jadi laki-laki nih? Kayaknya kalau di era dulu tuh cowok diterima tuh kayaknya benar-benar apa adanya Mas Teni. Iya, kalau sekarang tuh benar ada apanya ya. Adanya apa? Galak nih Mas Teni nih kalau jadi bapak nih. Oke. Saat mau nasihat ya Saat untuk si penanya dan juga buat kita nih kayaknya. Benar Mas Teni. Ya, banyak yang insecure ya. Banyak insecure betul. Tapi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Apa yang disampaikan Mas Teni tadi itu juga kita lihat ya, kan banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman tentang masalah itu. Dan itu memang kendala dan tantangan pada dunia perjombloan dan teman-teman yang masih single. Dan itu bisa dimengerti ya. Tapi bagaimana kalau kita ngeliat angle yang lain dan coba berusaha bermain di level yang berbeda. Ini kan masalahnya adalah para laki-laki cowok gitu ya yang insecure, khawatir jadi Jonas itu ya. Jonas. Jomblo ngenes. Atau belum dapat dan ditolak terus. Itu kan bisa memukul kepercayaan diri seorang laki-laki. Betul. Kita ditolak oleh wanita. Dan bukan 1-2 kali tadi kan contohnya. Iya, berkali-kali Ustaz. Nah, ya Ustaz. Salah satu obat yang paling menarik dalam masalah ini dan sangat mujarab adalah ganti angle dan bermain di level yang berbeda. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 37 tentang cowok, Mas, tentang laki-laki. Oke. Dan ini penting banget gitu. Kalau kita bisa sebagai laki-laki bisa ngamalin ayat ini, isu itu insya Allah gak akan ada lagi. Oke. Ketika Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Laki-laki, kata Allah, yang bisnisnya transaksi jual belinya itu tidak melalaikan diri mereka dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat dan membayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka
hanya takut kepada sebuah hari di mana hati dan mata itu berbolak-balik dan terbelalak, hari kiamat. Ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hanya takut dengan Allah khususnya pada hari tersebut. Ini profil laki-laki yang tertera dan termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi bayangin gak sih bahwa cowok itu seyogianya itu adalah orang-orang yang tidak lalai dengan kehidupan duniawi mereka. Kalau kita lihat tafsir para ulama gitu ya, seperti Al-Imam Ibnu Katsir dan lain-lain, ini bukan hanya tentang bisnis mereka, ini bukan tentang transaksi mereka, tapi ini berkaitan dengan semua urusan-urusan duniawi mereka. Dan kenikmatan-kenikmatan duniawi itu nggak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat. Makanya kan ayat sebelumnya tentang masjid gitu loh. Lalu tentang bayar zakat. Dan mereka nggak takut kecuali ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan meresapi ayat ini dan mengamalkan ayat ini, itu otomatis seorang laki-laki atau seorang cowok gitu ya, itu akan memiliki value yang sangat luar biasa. Dan tanpa harus dia pikir ribet-ribet, itu dia akan naik ke sebuah titik dan sebuah level yang sangat tinggi, yang dengan level tinggi itu otomatis semua masalah, semua isu, semua obstacle segala macam yang ada di bawahnya itu clear semua, gitu. Jadi dia nggak khawatir kayak tadi ditolak, dia nggak takut, apalagi sampai terpukul, sampai nggak bisa move on gitu loh. Akhirnya kerjaan kantor terbengkalai, bahkan bukan zikir pagi petang lupa karena ditolaknya sebelum subuh. Itu sholat subuh tuh berantakan loh. Gitu. Ditolak sebelum subuh. Alhamdulillah. Apalagi bahasanya diplomatis kan. Ya Allah. Kamu berhak mendapatkan istri yang lebih baik daripada diriku. Itu kan standar yang menyakitkan. Sebelum subuh. Benar Ustaz. Atau akhi anak habis tahajud kayaknya enggak dulu. Dipanggil akhi lagi Ustaz. Wahai saudaraku gitu Ustaz. Aku habis istikharah di sepertiga malam terakhir. Dan jawabannya enggak. Iya Ustaz. Iya, itu bisa berantakan semua. Jadi oleh karena itu yang jadi masalah adalah bukan ditolak, kata para ulama ya, kita masih jauh lah, tapi kita hanya menyuguhkan apa yang diterangkan oleh para ulama. Tapi yang jadi masalah adalah kata Abdullah bin Aun, dzikrun nas, hati itu mengingat manusia. Hati ini mengingat sosok, mengingat seorang akhwat atau mengingat seorang wanita dan sebagainya. Itu yang bikin berantakan kita sebagai laki-laki. Dan bukan berarti kita nggak menyayangi para wanita ya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang masalah ini. Tapi intinya adalah laki-laki sejati adalah laki-laki yang senantiasa mengingat Allah, dan saking fokusnya mereka mengingat Allah, maka segala urusan dunianya nggak akan pernah melalaikan mereka. Jadi Allah selalu dikedepankan. Allah selalu dikedepankan. Allah selalu dikedepankan. Dan kalau Allah selalu dikedepankan, Mas ini dan Abdul Razak, kira-kira urusan dia sengsara apa enggak? Kan nggak mungkin dong gitu loh. Dan termasuk masalah perjodohan dia dan pernikahan dia. Sedangkan Allah mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah-arah yang tidak ia duga-duga gitu loh. Jadi itu poin. Jadi seperti misalnya tadi misalnya humoris. Kita sepakat lah banyak wanita suka dengan laki-laki yang humoris, yang lucu gitu loh. Terus ada yang suka dengan laki-laki yang banyak harta atau yang atletis, yang romantis. Pembicaraan kita ini bukan untuk menghadang hal-hal tersebut, atau pembicaraan hal kayak kita ini bukan untuk mengatakan hal-hal itu salah. Tapi hendaknya hal-hal tersebut itu dipayungi dengan payung besar, yaitu bertakwa kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Karena nggak ada yang sempurna gitu loh. Ada cowok romantis tapi nggak lucu gitu ya. Ada yang lucu tapi bener-bener nggak peka dan bener-bener nggak ada romantisnya masing-masing. Semua kita punya kekurangan. Nah, bagaimana agar kekurangan kita itu tetap bisa membuat kita sebagai laki-laki bermanfaat
dan bermain di level tinggi, dan bagaimana kekurangan-kekurangan itu membuat kita nggak punya masalah dengan masalah perjodohan, rumah tangga, keluarga itu. Kita butuh pertolongan Allah, Mas dan Rozak, dan Allah nolong kalau kita bertakwa. Menarik Masya Allah. Mas tadi Anda baru bisa memahami ya Ustaz. Tadi ketika Ustaz pertama mencoba menerjemahkan surat An-Nur tadi ya Ustaz, Anda tuh memikirkan apa korelasinya ya antara cowok untuk ternyata itu adalah payung besarnya Mas Teni. Berarti ini berkaitan dengan kayak dan level yang lebih tinggi. Level yang lebih tinggi. Contoh misalnya salah satu pertanyaan besar bagi kita para laki-laki, para cowok gitu ya. Kalau mau merit misalnya, kan isunya tadi merit ya. Ustaz. Pas mau nikah, kan isunya gue bisa nafkahin anak orang gak sih? Gitu loh. Terus itu juga pertanyaan akan dilemparkan ke kita gitu loh. Tuh, anak istri kamu nanti mau makan apa? Gitu. Nah, lihat surat An-Nur ayat 37 ketika Allah berfirman, laki-laki sejati itu bayar zakat. Bayar zakat. Oke, Ustaz. Jadi ketika seseorang bermain di level surat An-Nur ayat 37, dia nggak ada isu dengan masalah nafkah. Suami, istri dan anak-anak. Karena dia bermain di isu yang jauh lebih besar. Gimana saya membayar zakat gitu loh, ke fakir miskin. Jadi dia udah bicara isu yang jauh lebih jauh. Ketika ngelihat tetangganya nggak punya uang, atau misalnya dia ngelihat misal banyak pandemi, banyak isolasi mandiri, terus istri dan anak terbengkalai, ada yang jadi janda, terus anak-anak yatim, dia berpikir gimana kita mengcover hal itu semua, gimana zakat itu mengalir ke mereka. Ya otomatis kalau bisa zakatin, apalagi gitu loh. Istri orang, suami orang, anak orang, ya apalagi urusan sama. Iya, jauh lebih tinggi. Jadi ketika kita main di level ini, otomatis masalah di level bawah clear. Dan di mata Ukti tadi pun jadi kelihatan nih, maaf, dia lebih respect terhadap kita ya, karena yang kita urusin adalah hal-hal yang besar gitu ya. Jadi hal yang besar tanpa harus berambisi jadi orang yang besar di dunia. Tapi dia hanya ingin melakukan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Ketika Allah suruh dia berzikir, dia berzikir. Dia jaga sholat, dia jaga sholat. Dia bantu sesama, dia bantu sesama. Ya sebagaimana kita tahu sebuah kalimat, man got to do what man got to do, kan gitu. Betul. Orang-orang besar itu nggak, kalau kita lihat sejarah, itu nggak berpikir bagaimana saya jadi pahlawan di dunia, bagaimana saya dapat popularitas. Emang Nabi SAW memikirkan popularitas ketika di Gua Hiro gitu. Ini momentum gue terkenal seluruh dunia dan subscriber saya banyak banget, enggak kan? Enggak, Ustaz. Iya. Tapi Nabi SAW hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Abu Bakar As-Siddiq ketika membuat keputusan besar, meninggalkan seluruh urusan duniawi mereka, beliau terus masuk bersama Nabi SAW. Apakah ada ambisi jadi khalifah? Jadi penguasa dunia? Enggak. Man got to do what man got to do. Oke. Jadi sebelum banyak pihak mengatakan kalimat tersebut, konsep itu kita sudah tanamkan. Dan itu bukan masalah duniawi. Laki-laki yang sejati seyogyanya melakukan hal tersebut. Dan kita mengatakan ini bukan berarti kita udah jadi cowok laki-laki sejati, tapi marilah kita belajar untuk mengarah ke sana. Ini kan bukan konsepnya Rozak, bukan konsepnya Mas Teni, bukan konsep saya. Ini kan konsep Allah dalam surat An-Nur ayat 37. Jadi ketika kita dididik dengan level sebagaimana yang Allah inginkan dalam Al-Quran, otomatis semua masalah-masalah clear. Yang dia takutkan adalah bagaimana di hari kiamat saya bisa bertemu dengan Allah sebagai orang yang baik gitu loh. Otomatis dia akan baik sama istrinya dong gitu loh. Iya nggak sih Mas Teni? Mas Teni dan Rozak tahu lah. Salah satu masalah rumah tangga bisa jadi pihak suami dan pihak istri. Nah kalau isunya masalah itu dari pihak suami, apa sih inti masalahnya? Egois kan? Iya nggak sih? Self-centered, egois. Curhat-curhatan ibu-ibu tuh apa sih, atau istri-istri gitu? Istri suamiku egois. Terus kurang pentingin haknya, nggak perhatian. KDRT. Sebutin semua aja. Curhatan istri sebutin. Sebenarnya cuma ntar ketahuan Mas. Istri orang maksudnya. Oh, istri orang. Masya Allah. Ustadz Masya Allah prasangka baiknya terhadap kami. Di rumah sibuk dengan gadget, nggak pernah ada waktu dan bola terus. Ya, kira-kira kalau orang takut bahwa setiap detiknya itu dihisap di hari kiamat, dia akan lakukan itu apa enggak? Enggak. Ketika dia yakin bahwa pada hari kiamat, jangankan dia, wong kambing yang bertanduk, yang nanduk kambing yang nggak bertanduk aja dihisap sama Allah. Kira-kira dia berani mukul istrinya enggak? Berani dia dorong istrinya? Berani dia tampar istrinya? Nggak mungkin berani lah. Jadi otomatis itu clear.
Jadi ketika mengatakan cowok itu ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, itu semua clear. Cowok itu takut sama hari di mana hati dan mata itu berjungkir balik dan karena takut kepada Rabbul Alamin. Itu semua dia nggak akan berani macam-macam. Dia nggak akan berani main perempuan, dia nggak akan berani berzina, dia takut dihisab sama Allah. Adapun kalau laki-laki hanya takut sama perempuan atau bapak mertua, masih banyak trik. Benar nggak Mas? Iya betul. Bener loh. Terhipnotis. Iya. Ya, umpan-umpan lambung sedikit boleh lah. Terjebak. Jadi intinya adalah takwa saja sebenarnya atas segala-galanya. Iya. Laki-laki itu harus bertakwa memang. Iya. Wajib. Iya. Kalau misalnya takwa atau lebih spesifik, ingat Allah. Iya. Dan benar-benar ingat Allah, bukan hanya lisan ya, tapi hatinya tuh ingat Allah. Gitu. Nggak ada cara yang bisa nahan godaan, misalnya godaan wanita, gitu. Godaan makhluk-makhluk halus di lingkungan kantor, di lingkungan meeting, rapat segala macam, makhluk halus, suaranya juga enak, terus merdu, terus sedangkan di rumah Abi. Benar Ustaz. Oh benar, kejebak juga benar. Istri orang. Oh itu. Tahu. Masya Allah. Nggak ada yang bisa membuat seorang suami itu bertahan gitu loh. Dan untuk tidak cari pelarian. Kecuali dia ingat sama Allah. Lalu dia netralisir dengan sholat. Dia berzikir, sholat jelas, wasta'inu bisabri wassalah. Dalam surat Al-Baqarah 45, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Oke. Itu. Secara nggak langsung dia itu akan membentuk diri dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik karena dia takut pada Allah. Takut dan dia main di level yang lebih tinggi daripada isu itu. Bukan berarti meremehkan isu perjodohan, tanpa meremehkan isu rumah tangga. Rumah tangga sangat penting lah. Peradaban kita dibangun di atas pondasi rumah tangga. Tapi lagi-lagi jangan hanya kita fokus ke sana terus gitu loh. Sehingga kita nggak bisa bicara hal-hal besar. Oke. Berarti bisa dikoreksi juga nih pertanyaan calon mertua, mau dikasih makan apa anak saya? Mungkin kita bisa mau dikasih makan apa sekampung tuh sama kita, zakat gitu misalnya. Seperti mungkin itu. pertanyaan mungkin nggak perlu dikoreksi Mas. Itu kan bisa jadi test the water. Ini artinya calon mantu gua isunya tuh masih mikirin istri dan anak-anaknya atau udah bicara bagaimana tumbuh bersama lingkungan atau berbagi kepada banyak orang. Benar gitu. Ustaz, Masya Allah. Dan dia menjalankan tadi. Jadi intinya pada jawaban dan pembuktian dan kejujuran itu poinnya. Oke. Nah kebanyakan dari kita nih memang banyak memikirkan kemanusiaannya Ustaz. Termasuk dia mungkin si penanya dan juga teman-teman di luar sana juga banyak yang grogi karena mereka terlalu menyibukkan diri untuk impressing perempuan-perempuan itu. Karena memang fokusnya hanya pada pernikahan, padahal ada hal lebih besar lagi dari itu. Fokusnya hanya kepada makhluk. Iya. Mas ini ya. Betul. Padahal kita harusnya lebih tinggi ya Ustaz ya. Pasang target tinggi. Jadi kalau jatuh bersama bintang-bintang katanya Mas. Jadi kayak gimana kita fokus membangun value, membangun nilai gitu loh. Dan ini yang jadi PR kita bersama. Dan kita semua, kita nggak bicara si A, si B. Mulai dari saya, mulai dari Rozak, mulai dari Mas Teni, dan kita belajar bersama. Nah bagaimana caranya kita mengukur diri kita ini untuk selalu mengamalkan tadi surat An-Nur tadi ayat 37 bahwa kita selalu berzikir, sholat, zakat dan segala macam itu konsisten. Sementara dalam rumah tangga kan pasti ya ada momentum kita suka melupakan itu dan akhirnya melupakan istri kita dan sebagainya gitu Ustaz. Apa yang harus kita lakukan untuk selalu mengamalkan ini? Yang jelas minta pertolongan kepada Allah ya. Artinya sebenarnya kayat itu sudah komplit ya. Sudah full package, tapi cuman karena kita kurang mentadaburi, kurang fokus. Ya itu tadi, sering kali kita kalau ketika membaca perintah berzikir, yaitu hanya sebatas lisan mengucapkan tasbih, tahmid, tanpa menghayati gitu loh. Tanpa menghayati. Ya contoh kalau misalnya kita ambil kasus rumah tangga ya, ketika misalnya ada suami istri ribut atau misalnya kita ada masalah dengan istri kita, lalu kita mengucapkan subhanallah gitu loh. Yang di benak kita apa sih? Yang di dalam hati kita ketika kita melihat sikap istri kita nih benar-benar mengejutkan. Kita nggak pernah duga dia melakukan itu gitu loh. Dan itu memancing banget.
Terus kita bilang subhanallah gitu. Gak tercantum di dalam CV nih Ustaz, waktu pas taruh katanya. Dan ketika kita ngelihat itu, yang ada dalam hati kita apa? Oke. Kan kita tuh benar-benar kecewa terhadap sikap dia, marah dan lain sebagainya. Ya nggak sih? Betul Ustaz. Ya kan? Itu rumah tangga kan gitu ya. Iya, Ilaman rahimah rabbuh. Padahal kan seharusnya bukan kita ya, tapi seharusnya kita harus banyak belajar. Seharusnya kan ketika kita ketika kita berzikir dan yang kita pilih adalah tasbih subhanallah. Artinya apa sih? Maha suci Allah. Maha suci Allah ya. Dan salah satu bentuk maha suci Allah nggak mungkin menciptakan sebuah episode tanpa ada hikmah, tanpa ada pelajaran, tanpa ada kebaikan, tanpa ada pahala. Artinya, siapa di antara kita ketika ribut sama istrinya, ini pertanyaan buat diri saya sendiri juga ya. Terus kita kan subhanallah, dengan penuh keyakinan, pasti sikap istri saya ini banyak hikmah. Ada nggak sih? Gitu. Wah, kan itu poinnya. Lebih memikirkan apa yang dilakukan pada kita. Itu poinnya. Oke. Iya. Siapa di antara kita ketika melihat tingkah istri kita, atau istri ngeliat suami deh, yang benar-benar kok masih apa kerjanya main gadget, subhanallah gitu lah, atau subhanallah beb. Itu ketika mengatakan subhanallah tuh yakin bahwa Allah nggak mungkin menciptakan kondisi ini kecuali banyak hikmah dan pelajaran kepada kita. Nggak mungkin ini untuk ngancurin kita. Artinya jika terjadi suatu hal yang tidak menyenangkan atau unfavorable dalam rumah tangga, kembali lagi diingat bahwa itu adalah hikmah dari Allah gitu ya. Jangan fokus kepada perlakuan sang istri. Iya, gitu itu zikrullah kan. Yang bikin kita sakit hati kan yang fokus kita pada istri kita, yang berbuat sesuatu hal, atau istri fokusnya ke suami. Oke Ustaz. Masya Allah. Tapi ini untuk diri kita ya Mas Teni. Bukan ketika misalnya kita lagi main gadget terus istri kita marah, ambil hikmahnya mah gitu. Justru sang istri kita kasih tahu hikmahnya. Padahal hikmahnya buat kita ya. Dengar one talk show, ambil hikmahnya mah gitu. Jangan ya Ustaz. Oke Ustaz. Sang istri juga harusnya tahu hikmahnya, jadi nggak ngomel gitu kali ya. Ini berlaku dua arah ya Ustaz, buat perempuan dan laki-laki juga gitu. Ya, kan? tapi kita mulai dari diri sendiri dan jangan salah. Oke. Itu para lelaki ya semuanya. Tolong hayati surat Nur. Bukan hanya fokus mencari Nur Hayati. Betul. Jadi kita terima kasih banyak Ustadz. Ini merupakan wawasan baru lagi ya buat kita para laki-laki khususnya Mas Teni. Ya, jadi intinya laki-laki sejati itu bermain di game yang lebih besar. Game yang lebih mikirin hal-hal yang lebih besar ketimbang mikirin diterima oleh perempuan atau tidak. Ya, dia bisa nyenengin perempuan apa enggak, bisa nyari duit apa enggak gitu. Itu harus ditinggalkan sama dia. Iya. Terima kasih. Dan yang dimaksud di yang game yang lebih besar itu nggak ada yang lebih besar daripada Al-Azim, Al-Aziz, Al-Jabbar. Oke. Allahu Akbar, itu yang kita baca. Dan itu bukan berarti meremehkan masalah perjodohan dan pernikahan. Artinya ketika kita misalnya simpel lah, Mas Teni mau bisnis, ketika Mas Teni udah berpikir permodalan 100 miliar, maka Mas Teni udah nggak punya isu dengan permodalan 50 juta, 100 juta dan seterusnya. Wah. Tanpa meremehkan sama sekali. Tapi jangan sampai kita arahnya ke sana. Jika kita berpikir bahwa gimana membayar zakat gitu, gimana laki-laki tuh dari itu kan kita tuh masih kurang narasi itu ya. Kamu kalau besar tuh harus bayar zakat nak. Gitu. Kan gitu, itu penting kan. Itu kan anak cowok tuh dibilang sama ayah ibunya tuh, kamu kalau besar kamu harus bayar zakat. Kan wa ita'iz zakat. Oke. Gitu. Ketika dari kecil seorang anak laki-laki udah berpikir saya harus bayar zakat. Saya harus bayar zakat. Zakat saya tuh harus kasih ke sana. Otomatis isu masalah nafkah rumah tangga enggak jadi isu lagi tuh. Real man pay zakah. Wih. Buat stiker-stiker di mobil. Insya Allah. Masya Allah. Real man pay. Iya, real man zikrullah gitu lah. Real man zikrullah. Terus iqamis sholat. Oke. Menegakkan sholat. Masya Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika di suatu saat azan dikumandangkan gitu loh. Terus beliau ada di pasar, terus beliau lihat bahwa orang-orang meninggalkan jual beli mereka, break gitu loh, untuk mengerjakan sholat. Beliau baca ayat ini. Ini cowok gitu. Kalau bahasa Abdullah, ini baru cowok gitu. Ini real man. Oke. Itu nasihat buat yang pria, yang perempuannya uktinya juga harus bisa mengamati, menganalisa bagaimana dia sehari-hari kepada Allah gitu ya. Sederhananya itu, kalau dia bisa
mengamalkan apa yang Allah mau, otomatis nih Ukti ngerasa ini jaminan nih bahwa ini pria ini baik gitu. Oh itu clear. Kalau wanita punya laki-laki yang takut kepada Allah, yang selalu ingat Allah, nggak perlu pakai, nggak perlu tahu password handphone suami. Wah, Masya Allah, Ustaz. Clear, Ustaz. Iya. Nggak perlu ngoprek-ngoprek, nggak perlu pasang. Ustaz, menarik. Dan mohon maaf. Dan itu kan ketika misalnya Allah berfirman tentang suami ya, yang mengingat Allah, yang takut kepada Allah kan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan berinteraksilah dengan istri kalian dengan cara yang baik. An-Nisa ayat 19 kalau nggak salah. Terus selanjutnya, kalau kalian tidak suka dengan sesuatu di sisi mereka, jadi ada sesuatu dari istri kita yang kita nggak suka, ya sebagaimana kita bukan malaikat, istri kita bukan bidadari. Oke. Semua punya kelemahan. Dan kalau kalian melihat sesuatu yang kalian nggak suka dari istri kalian, fa'asa, lihat orang yang selalu kembali kepada Allah, selalu ingat Allah, selalu ingat ayat-ayat Allah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Semoga ketika kalian nggak suka kepada seseorang atau istri kalian atau sesuatu, Allah kasih Allah kasih kebaikan banyak melalui dia. Ya. Artinya laki-laki atau cowok yang Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 37, ketika masuk ke kotak rumah tangga, ini kotak kan macam-macam kotaknya, kan ada bisnis rumah tangga, ada persahabatan. Ketika dia masuk ke rumah tangga, dia akan selalu berbuat baik karena karena kan dia ingat sama Allah. Dan Allah perintahkan dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berinteraksi dengan istri kalian dengan cara yang baik, maka dia akan berbuat baik. Dan dia bukan hanya berbuat baik, dia berusaha selalu melihat istrinya dari angle yang positif. Itu kan yang dicari perempuan. Wah, iya dong. Wanita cari itu, cari laki-laki yang tidak hanya bisa memarahi dia, tidak hanya menyalah-nyalahi dia, tidak hanya menghardik, apalagi memukul gitu loh. Oke, Ustaz. Ya buat apa lucu tapi pas lagi marah gampar kan repot. Aduh, nggak main tangan tapi main kaki, Ustaz. Repot, Ustaz. Iya benar-benar. Masya Allah. Ustaz, menarik, Ustaz. Sifat-sifat kesatria para pria tadi ini ternyata tidak bertolak belakang dengan bagaimana Islam memuliakan wanita, Mas Teddy. Mohon izin, Ustaz, kita akan bahas lagi lebih dalam di segmen yang kedua, ya, para listener semuanya. Insya Allah kita akan kembali lagi setelah cuplikan yang berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutilah kajian Riyadhus Shalihin via live stream di YouTube channel bernama akun Muhammad Nuzul Zikri, yang insya Allah direlay langsung via website serta aplikasi radio.muhajirproject.com. Insya Allah rutin berlangsung setiap hari pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat untuk DKI dan sekitarnya, bersama Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri hafizahullahu ta'ala. Sebuah karya yang mengubah wajah dunia. Sebuah karya yang jika kita renungkan, kaji dan amalkan kandungannya dengan ikhlas, insya Allah akan membuat hati sejuk dan bahagia, seolah-olah seperti sedang berada di taman yang indah. Tamannya orang-orang soleh. Sebuah karya ulama besar Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, yang kecerdasan dan karya-karyanya dengan izin Allah sudah diakui oleh para ulama di seluruh dunia. Alhamdulillah, kitab Riyadhus Shalihin tersedia di Muhajir Project Store.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listener semuanya, kembali lagi kita di segmen kedua di pembahasan yang sangat-sangat bermanfaat khususnya untuk kita para pria nih Mas Denny. Ini uplifting banget sih, artinya mengangkat banget. Masya Allah ya, benar-benar dikasih obat mujarab tadi oleh Ustadz. Jadi nggak ada lagi istilah galau-galau tidak ada obat Ustadz. Tapi bukan dari saya, Zak. Itu iya. Allah yang berfirman dalam Allah yang berfirman melalui Ustadz gitu. Nah, masih seputar proses belajar kita menjadi pria sejati yang diminta, yang dimauin oleh Allah gitu kan ya. Iya Mas Denny. Ya, tadi Ustadz sudah menyampaikan Ustadz. Jadi apa yang bisa kita simpulkan nih Ustadz buat dua sisi nih, perempuan dan buat laki-laki nih Ustadz, untuk menjadi pribadi lebih baik lah. Iya, makasih Mas. Jadi intinya yang pertama lagi-lagi laki-laki sejati itu senantiasa mengingat Allah. Itu kelihatan. Oke. Banyaknya contoh-contoh dalam rumah tangga itu hanya sampel aja. Ya. Oke. Karena kita tahu bahwa tanggung jawab dan dunianya seorang laki-laki tidak hanya di rumah tangganya. Iya. Tapi Ustadz, kita kan di rumah tangga 1 kali 24 jam Ustadz. Iya ya gitu. Kita lagi rapat gini terus dapat WA gitu ya. Beb token. Ustadz tahu aja anak prepaid Ustadz. Nah itu semua visi misi gagal tuh, hilang ya. Gara-gara token ya. Itu real. Iya. Makanya memang rumah tangga itu penting. Nggak boleh kita remehkan. Dunia perjodohan itu sangat game changer dalam kehidupan sehari-hari. Justru kita ingin kasih apa sih yang Allah inginkan agar kita bisa menyelesaikan itu semua gitu poinnya. Jadi yang pertama jelas laki-laki sejati harus selalu berusaha mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini PR kita, gitu. Kita yang bicara, kita yang ngobrol, dan juga PR semuanya. Gimana kita selalu memperkuat zikrullah. Bukan hanya tentang masalah fisik, bukan hanya tentang masalah stamina, walaupun semua penting, kekayaan penting, uang itu penting. Lalu romantisme itu penting, lalu humoris itu penting, kasih sayang, habluminan nas penting, kepercayaan diri juga sangat penting. Tapi kalau nggak ada zikrullah itu percuma gitu, nggak akan dapat ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, katakanlah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi mau sekeren apapun kalau seorang laki-laki nggak ingat Allah, dia nggak akan tenang. Dan kalau gimana dia memutuskan sebuah keputusan besar kalau dia nggak tenang? Gimana dia ngadepin istri sama anak-anak kalau dia nggak tenang? Gimana kalau dia ngadepin sebuah event gitu dalam pekerjaannya kalau dia nggak tenang? Jadi harus, atau ada ketimpa musibah kalau dia nggak tenang, kan penting. Kayak misalnya ada seorang kepala rumah tangga atau suami atau ayah gitu, terus ketika tes misalnya seminggu lalu itu positif COVID, lalu dia nggak tenang, itu kan ketidaktenangannya atau runtuhnya mental dia itu kan berdampak pada istri, pada anak-anak yang ngelihat papanya drop, terus juga ke yang lain gitu loh. Jadi sekali lagi itu kemana-mana. Jadi laki-laki sejati itu harus memperbaiki zikir. Terus yang kedua, laki-laki sejati itu harus kuat sholatnya. Dan bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah, sholat witir, istikharah. Ada apa-apa coba istikharah kan. Itu penting. Terus yang berikutnya itu tadi, laki-laki itu memikirkan bagaimana mengangkat kondisi orang lain dengan zakat, dengan infak dan sedekah. Jadi dia nggak egois, dia nggak hanya mikirin dirinya sendiri dengan membeli misalnya barang-barang yang sangat mahal, tapi di sebelah dia ada tetangga yang kurang nggak mampu, nggak bisa makan dan seterusnya. Terus dia nggak hanya berpikir untuk menyenangkan istri dan anak-anaknya aja, tapi juga dia bagaimana orang miskin itu bisa dikasih, lingkungan saya nggak mampu, terus anak yang putus sekolah bisa disekolahkan. Jadi itu isu besar sih. Untuk mengetahui semua hal itu, proses menuntut ilmu itu sangat esensial ya buat laki-laki. Dari dini Mas. Kalau memang kita mau main di level yang tinggi ya, itu narasi harus dari kecil. Itu tadi kayak kita bilang tadi, itu dari kecil harus bilang kamu tuh laki-laki nak, kamu harus bayar zakat gitu. Kamu harus zakat, kamu tuh harus ke banyak orang, ke ribuan orang, ke ratusan orang atau ke puluhan orang misalnya. Masya Allah. Gitu. Ini ayatnya kan harusnya gitu. Kamu harus jadi dari situ kan akhirnya jadi laki-laki itu kan berarti kan tanggung jawab. Jadi udah terbiasa dengan tanggung jawab yang besar, sehingga dia insya Allah akan ditolong oleh Allah untuk memegang banyak hal, termasuk rumah tangga itu sendiri ketika dia sudah menikah ya. Masya Allah. Dan ini pesan besar untuk para
wanita bahwa tidak perlu khawatir Ustaz ya, kalau sudah mendapatkan laki-laki dengan komposisi seperti ini sih komplit Ustaz. Iya, dia akan ingat paket sama lengkap Allah. ya. Dan itu juga, dan laki-laki itu hanya takut kepada perjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya, tadi yang terakhir Ustaz ya. Jadi dia nggak akan main belakang, dia nggak akan curang dalam bisnis, dia nggak akan menghalalkan segala cara, dia nggak mau dapetin uang haram karena dia tahu dia akan dihisap sama Allah. Dia nggak akan gunakan powernya untuk semena-mena, gitu, baik di perusahaan atau dia kalau dia jadi senior di kantornya, dia nggak akan gencet yang junior, dia nggak akan gunakan kepemimpinannya untuk kepentingan pribadi, karena mau bermain dan tricky kayak apapun akan kena aja Mas. Di hari kiamat, yaumatu belas sarair kata Allah, pada hari dimana semua akan diungkap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak akan aniaya istrinya, dia nggak akan permainkan istrinya, walaupun dia tahu istri saya bisa saya atur kok, kalau dia punya environment, dia punya segala macam, tapi tetap aja dia akan jadi sebuah perpaduan yang sangat komplit ketika dan ketika bicara usaha, bicara bisnis, dia nggak takut rugi, karena yang dia takut cuman hari kiamat gimana. Selama artinya kalau ketika dia coba terus dia rugi, tapi dia udah fight, dia udah berusaha demikian, dan dia akan fight, dia nggak akan jatuh ke dalam atmosfer pesimistis negatif kalau dia jobless hari ini, dia akan bangkit lagi, dia nggak akan cari excuse. Mungkin dia bisa memenangkan perdebatan dengan siapapun yang mengkritik sikap dia, tapi kan dia nggak akan menang perdebatan dengan Allah pada hari kiamat. Dan secara kalau otomatis mungkin tepat kita gunakan, dan nggak mungkin kita berdebat sama Allah Subhanahu Wa Taala, udah dibungkam duluan kan. Mustahil gitu loh. Dan dia tahu itu. Wow, ini bayangkan dia itu tadi semua akan, dia ada keberanian di sana karena dia hanya takut ketika dia ini luas banget, berlaku dalam bisnis juga. Dalam bisnis dia nggak boleh terlibat dalam riswah, sogok menyogok, harus jalanin yang benar-benar baik. Tadi Mas ini kita tinggi, maka yang di bawahnya itu akan kena ya. Semua yang ada di bawah akan kena gitu loh. Dan yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu pokoknya. Jadilah pria yang benar, yang disayang oleh Allah, disayang sama Allah. Itu disayang sama Allah, bukan disayang sama ukti. Udah otomatis disayang sama ukti. Kan ada Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmah kan gitu ya. Oke, Ustaz. Dan sifat Allah cinta, karena Allah yuhibbu dan segala macam. Masya Allah. Dan harus mulai dari kebersihan jiwa. Kebersihan jiwa. Makanya Allah berfirman tentang rijal, tentang laki-laki dalam surat At-Taubah 108, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sana tuh ada laki-laki yang hobinya membersihkan diri. Dan membersihkan di sini tuh membersihkan fisik dengan wudu, dengan mandi, dengan tayamum, dan juga membersihkan hati, jiwa gitu. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Wah, ini kalau di roll out banyak sekali nih, termasuk sifat pemimpin gitu ya, harus kita miliki juga ya, karena Allah pengen kita jadi pemimpin yang baik kan buat perempuan. Wah, nanti deh nggak mungkin kita bahas semua dalam satu sesi ini mungkin. Ini panjang, ini series kalau kita mau angkat masalah ini. Ini series, wah. Siap Mas Denny. Jazakumullah khairan Ustaz, ilmunya Ustaz. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir kita dengan Ustaz dalam pembahasan ini Mas Denny. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kemudahan. Semoga Allah berikan kemudahan. Karena ini PR kita. Iya Ustaz. Bukan PR dia, bukan PR mereka, tapi PR kita nih. Kita ini masih jauh dari sosok laki-laki sejati, makanya kita harus saling ingetin. Dan gak akan instan Ustaz, semua butuh proses. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz atas sajian ilmu yang sangat-sangat mewah pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang selalu ingat dengan negeri akhirat ya Ustaz. Terima kasih Mas Denny, Ustaz. Semoga kita semua ya listeners diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita dapat benar-benar bisa memulai untuk bisa berproses menjadi sosok yang tadi difirmankan oleh Allah di surat An-Nur ayat 37. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi di One Talk Show berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.